Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ibu presensi terlebih dahulu. Rizka Anita, Milana, Anissa Nurbulan, Hana Silmang. Baik, semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di sini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur yang berkaitan materinya tentang pengertian teks prosedur itu apa? Ya, langkah atau cara untuk menginstruksikan seseorang melakukan atau membuat sesuatu. Lalu belajar tentang jenis teks prosedur yang terdiri dari, Mbak Rizka, berapa? 3 jenis. Betul. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Nah, selain itu ada juga kita belajar tentang bahan Silma. Betul, ciri-ciri teks prosedur. Nah, kita hari ini akan belajar tentang struktur teks prosedur. Struktur dan kebahasaan ya. Teks prosedur. Nah, kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi kali ini Ibu memiliki media gambar. Ya, media gambar ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas kepada anak-anak saat belajar tentang teks, struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Ya, ini Ibu punya gambarnya tentang langkah 6 langkah cuci tangan ya. Ini merupakan media gambar dari teks prosedur. Ada yang tahu ini termasuk dalam jenis prosedur? Ya, Nak Milana, betul. Teks prosedur sederhana karena terdiri dari beberapa langkah saja. Ya, terus struktur dan kebahasaan teks prosedur. Strukturnya pertama ada judul. Lalu kalau menurut media gambar di sini berarti judulnya, ya betul Mbak Rizka, 6 langkah cuci tangan. Lalu yang kedua apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul Mbak Anissa Nifa. Kata pengantar. Atau Mbak Anissa Nifa tadi bilang tujuan. Tujuan sama dengan kata pengantar. Jadi kata pengantar atau tujuan itu merupakan hal yang ingin disampaikan atau hal yang ingin diberitahu dari teks prosedur yang ada di sini ya. Jadi kalau yang di sini berarti 6 langkah cuci tangan. Berarti kata pengantar atau tujuannya adalah, ya betul Mbak Anissa Nifa, tujuannya untuk memberitahu tentang cara mencuci tangan. Cuci tangan. Ya. Selanjutnya,
judul dan kata pengantar. Dalam struktur teks prosedur ada apa lagi? Ada alat dan bahan. Alat dan bahan untuk melakukan 6 langkah cuci tangan berarti menggunakan sabun. Betul Mbak Rizka, menggunakan sabun dan air bersih. Lalu setelah alat dan bahan ada langkah. Ya, ada langkah. Jadi langkah-langkahnya adalah apa? Kalau yang di sini melalui gambar ini, pamflet ini, berarti langkahnya adalah pertama, ya tentunya sebelum melakukan langkah di sini ada bilas tangan dan beri sabun terlebih dahulu. Berarti yang pertama gosok kedua tangan, gosok bagian depan lalu yang belakang. Setelah itu ini sela-sela jari ya. Terus yang ini buku-buku jari. Berarti yang ini langkah 1, langkah nomor 2, langkah nomor 3, langkah nomor 4, langkah nomor 5 berarti putar ibu jari, dan langkah nomor 6 yang terakhir yaitu gosok kuku-kuku jari ya. Itu langkah dari 6 langkah cuci tangan. Lalu setelah ada langkah, di sini ada simpulan. Simpulan berarti hal atau inti dari yang sudah ada teks prosedur ini. Berarti kesimpulan dari teks prosedur 6 langkah cuci tangan ini adalah cara mencuci tangan yang ada caranya berupa 6 langkah seperti itu ya. Itu simpulan dari 6 langkah cuci tangan berdasarkan media gambar pamflet yang Ibu beri. Nah, kemudian setelah itu, setelah paham tentang struktur, kita akan belajar tentang kebahasaan dari teks prosedur. Kebahasaan dari teks prosedur itu memiliki ciri. Yang pertama itu ada konjungsi. Konjungsi temporal atau waktu. Lalu yang kedua imperatif. Ada yang tahu maksud imperatif ini apa? Imperatif artinya kalimat perintah. Jadi imperatif ini merupakan kalimat perintah. Jadi kalau kalian membuat teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah seperti yang pertama, gosoklah tangan menggunakan sabun. Berarti itu ada kalimat imperatif atau perintahnya. Lalu yang ketiga, ini ada terdapat bilangan. Ya, bilangan ini merupakan urutan. Jadi kalau kalian membuat teks prosedur harus ada bilangan atau urutan. Jadi di sini ada tulisan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu. Lalu setelah itu ada kata kerja aktif. Misalnya kata kerja aktif itu ada kata kerja gosok memutar ya, atau bilas tangan dan beri sabun terlebih dahulu. Berarti itu ada kata kerja aktif. Seperti itu ya kalau menurut media gambar
pamflet 6 langkah cara cuci tangan yang Ibu berikan ini. Ya, paham? Nah, untuk merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian membuat analisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya, ya. Waktu 10 menit Ibu berikan. Baik, sudah? Ya, betul. Semuanya Ibu lihat sudah bisa menganalisis tentang struktur kebahasaan dan struktur dari teks prosedur, ya. Jadi Ibu anggap semuanya sudah bisa atau sudah paham mengenai materi yang berkaitan dengan teks prosedur. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham dan mengerti, Ibu kira pertemuan pada pagi hari ini sudah cukup. Namun sebelum mengakhiri, Ibu ingin menutupnya dengan doa, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sudah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.